Selamat siang menjelang sore, teman-teman media yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya di preskon Ranlovo kali ini. Pertama, saya ingin menjelaskan beberapa hal, dan kali ini saya didampingi oleh tim saya, managing partner saya yang setia ini, Saudara Rahmat Triadi, sarjana hukum, master hukum. Dan di sebelah kanan saya ada tim kreator saya, Saudara Rahmat Saputra. Namanya hampir sama, dan juga ada bersama saya asisten pribadi yang tidak kita publish ke media. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan di awal kemarin, bahwa hari ini Ranlovo melakukan preskon terkait dengan dua hal yang akan kami sampaikan untuk kepentingan hukum klien kami, yaitu Saudari Medina Susani alias Medina Zain. Yang pertama, langsung saja saya sampaikan bahwa tadi malam saya baru beritahu Saudara Rahmat selaku managing partner Ranlovo dan tim kreator saya bahwa kita baru saja menerima kuasa dari Saudari Medina Susani alias Medina Zain. Surat kuasa itu sejatinya dan selalunya itu dipersiapkan oleh Ranlovo, gitu ya. Itu di draft oleh Saudara Rahmat Triadi, saya koreksi, dan setelah itu kita baru minta ditandatangani. Tapi untuk kali ini saya minta kepada Medina, Medi, saya tidak mau kalau kami yang siapkan surat kuasanya. Kenapa? Karena besok akan muncul pikiran lain-lain, seolah-olah nanti karena kamu masih sakit bipolar, gitu ya, maka dengan kesadaran kamu sendiri buatkan surat kepada saya. Maka dengan seketika Medina menelpon. Sekarang saya luruskan ya, jangan ada pikiran bahwa orang yang ada di dalam tidak bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi dengan menggunakan wartel di lapas dimaksud, di Pondok Bambu. Begitu Mbak ya? Jadi mereka itu dikasih, ada alatnya, dipantau, diawasi, dan bicara tidak panjang. Dan Medina Zain mengirimkan surat ini kepada saya, yang saya bacakan sebagai berikut. Surat kuasa. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Medina Susani alias Medina Zain, alamat Jalan Alam Nirwana nomor 30 Dago Resort, Bandung, Jawa Barat. Dengan ini memberikan kuasa kepada nama Dr. Haji Razman Arif Nasution, SHG MA PhD, alamat TO 02 Rasuna Office Park 3, Bridge Junction, Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai kuasa hukum saya untuk gugatan mengurus perceraian saya dengan Lukmanul Hakim atau Lukman Azhari di Pengadilan Agama Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan dengan ini saya juga mengizinkan Dr. Haji Razman Arif Nasution, SHG MA PhD untuk menyampaikan ke media dan instansi terkait. Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 12 Februari 2024, Medina Susani. Terima kasih. Oke, jelas ya? Oke. Nah, berdasarkan itulah Saudara Rahmat akan merumuskan gugatan, itu mana ya? Dan itu nanti
seperti apa rinciannya nanti akan ditambahkan oleh Saudara Rahmat. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi alasan permintaan Medina Zain atau Medina Susani gugatan cerai, saya ingin sampaikan pertama permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada adik saya Lukmanul Hakim alias Lukman Azhari terhadap preskon hari ini, karena Lukman hampir 7 kali menghubungi saya dan saya angkat 3 kali. Itu tim saya mendengar dan menyaksikan. Terus karena berita sudah menyebar di wartawan, dia nelpon, dia ingin tahu apa masalah yang sebenarnya. Maka lewat kesempatan ini adikku Lukman, saya terpaksa sampaikan, tidak mengurangi, tidak menambah. Jadi alasan Medina untuk menggugat cerai adalah satu, orang tuanya tidak lagi setuju, dalam hal ini ibunya yang masih hidup, Medina bersama kembali dengan Lukman, baik ketika Medina dalam penjara atau setelah Medina keluar dari penjara. Itu poin satu. Kenapa terjadi seperti itu? Saya tidak bisa jelaskan di sini. Tapi orang tua Medi berulang kali sampaikan ke saya bahwa dia sudah tidak berkenan anaknya. Pertanyaan seriusnya, apakah orang tua berhak melarang? Tentu secara hukum tidak berhak, karena Medina sudah dewasa, begitu ya. Tapi mungkin proses berjalannya waktu sehingga terlihat, kita break sebentar ya, karena azannya. Tentulah orang tua Medina tidak punya kewenangan kalau secara hukum, tapi secara etik dan melihat penderitaan Medina selama ini, sejak Medina ditimpa masalah keuangan yang banyak bermasalah, hutang di mana-mana, laporan polisi di mana-mana, ada dugaan kekerasan dalam rumah tangga, maka orangtuanya minta ke saya, Pak Rasman, saya tidak ikhlaskan anak saya bersama Medina. Nah, ini pertimbangan Medi juga kepada saya. Yang kedua, Medina merasa bahwa dia menjalani hidup di dalam tahanan sendiri. Dia merasa tidak disupport oleh suaminya, yaitu adik saya Lukman Azhari. Dia butuh biaya hidup mingguan di dalam. Saya pernah merasakan ini. Di dalam dia butuh makan, di luar makan yang disiapkan oleh negara. Dia butuh obat bipolar yang sampai hari ini dia konsumsi karena dia bipolar tahap tinggi. Dia butuh uang pegangan di dalam yang kecil. Maka karena ini tidak bisa disanggupi oleh Lukman, maka dia merasa, Bang, saya buat apa meneruskan rumah tangga ini, Bang? Lebih baik saya menjalani hari-hari saya di sini. Teman-teman saya yang perhatian kepada saya, maka tolong Bang, buatkan gugatan cerai untuk Lukman Azhari. Poin yang ketiga, Medina mengatakan kepada saya bahwa dia masih teringat ketika beberapa waktu yang lalu ada dugaan perselingkuhan. Dugaan ya. Ada juga dugaan kekerasan. Sehingga Medina cukup kecewa dengan keadaan ini. Karena itu dia mengatakan bahwa kami tidak mungkin lagi hidup bersama. Sampai dia menangis menjelaskan kepada saya, Bang Rasman,
apakah saya masih bisa bangkit kalau saya sudah keluar? Saya jawab, Medi, kamu orang yang kuat. Kamu keluar, saya yakin kamu akan bangkit. 3 alasan ini bisa dan cukup untuk dijadikan menjadi memori gugatan untuk mengajukan gugatan. Nanti konstruksinya akan ditambahkan oleh para. Itu poin pertama ya, tentang gugatan cerai. Poin yang kedua tentang laporan polisi saudari Marissa Mulyana alias Marissa Ica. Saya sampaikan, saat ini Medina berstatus tersangka atas laporan polisi saudari Marissa Ica di Polda Metro Jaya. Dan saya juga Rahmat sudah menerima kuasa ya Mat ya, dari Medina Susani untuk melakukan pembelaan hukum sekaligus menarik kuasa dari pengacara sebelumnya. Adik saya Maci Ahmad. Adik saya Maci Ahmad ini adik saya. Dia legowo. Dia mengatakan silakan Bang Rasman. Saya sudah beritahu beliau dan kita memang abang beradik. Dan terkait dengan Marissa Ica ini, saya dan Pak Rahmat, Dinda Rahmat atau Saudara Rahmat sudah berkirim surat ke Kasubdit Resmo Polda Metro Jaya agar dilakukan restoratif justice yang kedua, agar dilakukan mediasi yang kedua. Kenapa? Karena kasus ini tidak besar. Ini adalah dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, begitu ya? Dan laporan palsu. Saya ingin sampaikan, adik saya Marissa Ica, saya kenal Ica, saya kenal Emma Waroka, sudah pernah main ke rumah saya. Saya hanya minta kepada Marissa, bukalah hatimu Marissa. Kalau seorang Uci Flodia yang korban lebih besar sehingga dia membuat laporan polisi dan menjadikan Medi tersangka dan ditahan, tapi hari ini dengan sukarela, dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih, dengan sikap yang pemaaf atas nasar kemanusiaan, Uci Flodia itu minta kepada saya, Bang, bisa nggak Medi sekarang dilepaskan? Saya bilang, sudah tidak bisa. Karena Medi sudah menjalani hukuman dari laporan. Bisa nggak Bang diajukan keringanan hukuman? Nanti kita dalam. Saya harus beritahu kalian bahwa Uci Flodia membantu secara materi per minggu untuk kepentingan Medina. Kenapa itu dilakukan oleh seorang Uci Flodia? Karena dia mengatakan bahwa cukup bagi saya atas nama marah saya kepada Medi ketika dia tersangka dan masuk penjara. Tapi saya tidak tega melihat anak ini sampai sedemikian rupa hancur berantakan dan mendekam dalam penjara yang terlalu lama. Maka saya pun sebagai kuasa hukum ini sudah berkoordinasi dengan baik dengan saudara Uci Flodia. Dan Uci Flodia titip salam buat teman-teman semua. Dia sekarang sedang berada di Melbourne, Australia, melihat anak. Maka Uci Flodia mengatakan Medina harus bangkit, dan dia juga berharap agar Marissa Ica mau mencabut laporan. Kenapa? Karena laporan itu sekarang belum P21, masih dalam tahap P19. Karena itu saya yakin, apalagi Marissa Ica sekarang caleg untuk Provinsi Banten, saya percaya Marissa Ica akan mencabut laporan ini.
supaya Medina Zain bisa kami proses untuk membantu pembebasan bersyarat dan dia bisa keluar dengan baik. Percayalah teman-teman semua bahwa seorang Medina Zain akan berubah. Dia sudah menyadari kekeliruannya dan dia memang sakit bipolar sampai hari ini. Jadi ini beberapa poin yang saya sampaikan terkait dengan Medina Zain. Gugatan sendiri rencananya mau di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan domisili tadi. Iya, bisa juga. Jadi sebenarnya itu kan pikiran Medi, dia kan ada di Bandung. Logika yang dibangun selama ini kan di mana dia berdomisili kan di situ digugat, atau di mana buku nikah itu dicetak di satu lagi. Karena dia berKTP di Bandung, dia berpikiran begitu. Jadi tidak ada yang sebetulnya keliru di sini. Sekarang substansi pokoknya adalah gugatan cerai, dan itu memenuhi. Tapi sejauh ini Bang Lukman sendiri sering mengunjungi nggak sih sampai akhirnya adanya gugatan itu? Ini yang berat saya jawab. Menurut Medina, dia kurang mendapat perhatian. Tapi menurut Lukman, semalam dia lama bertelepon dengan saya. Bang, saya udah banyak loh bang bereskan kasus-kasus ini. Dia panggilannya kan media. Ada hutang di sana, ada hutang di sini. Saya bilang, benar Adinda, saya nggak salah dan kamu udah lakukan itu. Tapi yang jadi persoalan, bisa nggak kamu mengcover kepentingan media setiap minggu untuk biaya berobat, untuk biaya makan di sana, dan kepentingan lain. Itu lebih kurang 15 sampai 20 juta. Nah, ini yang Medi kesulitan. Kenapa? Karena Medi merasa dia dibantu oleh teman-teman orang lain. Sementara dia suaminya merasa tidak melakukan itu. Tapi orang kan selalu bertanya, memang situasi Lukman juga kesulitan kan? Karena mereka selama ini bersama. Meskipun bisnis itu dijalankan dari awal oleh Medi, tapi kan Lukman ikut juga tidak. Saya juga tidak bisa persalahkan Lukman 100%. Tapi itulah yang terbaik barangkali. Ketika Medi melihat bahwa Lukman tidak hadir, lalu kemudian dia menjalani hari-hari sendirian, dibantu oleh banyak orang, ditambah dengan orang tua, ditambah gugatan yang ada lagi di belakang seperti yang dilakukan laporan oleh Marissa Ica. Jadi dia mumet. Karena kalau diikuti dengan hukuman dia sekarang tanpa Marissa Ica mencabut laporan, dia baru selesai itu dia di 2025 akhir. Lama kan? Nah, karena itu dia berharap toh ini juga dianggap laporan palsu. Pada waktu itu dilaporkan Medi karena Medi merasa ditendang oleh saudara Marissa Ica akibat mereka bertengkar. Maka dilihat CCTV yang nendang itu ternyata bukan Marissa, sehingga dianggap laporan palsu. SP3 buat laporan balik, kan begitu Pak? Iya. Inilah yang terjadi pada seorang Medi. Nah, saya kira kalau Marissa Ica marah kepada seorang Medi, cukuplah diwakilkan kemarahan itu lewat hukuman yang sudah dijalaninya karena laporan Ciplodian. Begini, Medi ngomong ke saya, Bang Lukman minta saham, saya udah kasih 5%, kata Medi. Tapi Medi kan sekarang yang tersisa itu tinggal rumah dengan merek klinik. Dia ingin kalau aku keluar Bang, aku mau bangkit lagi dengan branding aku. Nah, jadi kalau Lukman minta saham itu sekarang, aku nggak bisa beri. Tapi aku ingin kalau aku keluar, aku selesaikan. Secara jujur saya katakan, Medi dan Lukman sulit dipisahkan. Sekarang saya buka aja di sini. Ketika Lukman digugat cerai, ketika Lukman dilaporkan ke polisi oleh Medina,
terkait dengan penganiayaan. Masih ingat kan tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, rame di berita. Sayalah orang yang mempertemukan mereka berdua di Pullman, Hotel Pullman Jalan Tamrin. Saya ketemukan mereka. Saya bilang, Man, ini Medi sakit. Medi juga. Tidak berapa lama, seminggu kemudian Medi langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi saya sudah pertemukan mereka. Begitu saya tidak ingin memisahkan orang. Saya bisa buktikan. Beda masih pengacara yang satu itu. Ya. Kalau pengacara yang satu itu, biasanya orang mau bercerai belum mau 100% langsung cerai, udah ribut. Kalau saya enggak. Kalian ingat dulu Pablo Benua, kalian ingat dulu Ray Utami. Bisa saya satukan. Jadi saya berharap adik saya Lukman, dia pesan, Bang jangan sampai nama saya rendah dan disudutkan. Saya inilah yang bisa saya lakukan. Saya tidak menyudutkan Lukman. Saya tahu Lukman sayang kepada Medina, tapi saya juga tahu keadaan Medina. Maka pilihan terbaik adalah ketika Lukman tidak mampu meng-cover kepentingan Medi di dalam, oke, ikuti aja dulu alur yang berjalan. Benar gak? Supaya dia selesai dengan hukuman. Saya kira itu harus dipahami. Berikutnya, kalau nanti mereka sudah percaya lalu kemudian masih ada keinginan kedua belah pihak, saya siap untuk mempersatukan mereka. Walaupun saya tahu ada banyak orang yang mendukung Medina di luar sana ingin menikahi Medina. Saya tahu. Dan Medina sampaikan itu ke saya. Tapi Medina masih menutup hati karena dia masih lihat anaknya sekarang yang ada di tangan Lukman. Gitu. Oke. Yang lain? Pak, Cukup? Intensitas apakah mungkin karena intensitas berkunjung dari suaminya sendiri untuk menemui Medina di penjara jadi salah satu alasan? Kalau intensitas berkunjung, sering Lukman berkunjung. Cuma intensitas perhatian untuk menghidupi dia di dalam. Jadi memang sudah menjadi kewajiban hukum kita sebagai suami. Kan begitu ya? Betul nggak? Ya. Ketika istri kita sedang ada masalah hukum, ya kita memang mesti tampil. Dan Lukman tampil itu di persidangan. Tapi setelah selesai di persidangan, dia masuk ke tahanan. Kewajiban itu tidak bisa hilang. Nah, Medina, bayangin ya, dia butuh obat yang tidak murah. Kan begitu ya? Dia butuh makan. Pertanyaannya, Medi perusahaannya semua sekarang sudah hilang, tinggal merek. Orang tuanya baru aja meninggal dunia. Dia masih dalam penjara. Ibunya sekarang stres karena masih ada adiknya lagi kuliah kedokteran. Saya saja masih korban Medi di 100 juta dan masih di tangan saya sekarang sertifikat, dan saya tidak persoalkan itu karena saya percaya Medi kalau dia keluar dia akan bangkit dan akan sehat. Itu jadi masalah intensitas pertemuan, sering bertemu. Tapi ini lebih kepada kebutuhan. Yang menurut dia, Lukman kurang berusaha untuk memberi dia di dalam kebutuhan dia sebagai seorang istri. Itu aja. Tapi pernah atau jarang? Pernah. Hanya berkurang aja ya? Iya. Berkurang dan merasa tidak terpenuhi kebutuhan dia di dalam. Bang, permintaan Medi berapa sih Bang per pekan? Tadi Abang bilang 15 Per bulan. Oh, per bulan. Per bulan. Dia Berapa, butuh 15 sampai 20 juta. Ya obat bipolar kan mahal. Terus ada dari Lukman yang ngasih nego gitu untuk menyanggupi, misalnya dia berapa bisa sanggupi permintaan Medi gitu, ada nggak Bang dari Lukman? Kalau Medi bilang nggak cukup. Berapa tuh Bang? Nggak cukup, dia nggak sebut angka. Dia bilang nggak cukup. Tapi yang perlu saya beritahu teman-teman, Medi ini seorang pengusaha muda dan saya yakin dia akan bangkit. Jadi cintanya nggak akan kemana-mana. Lukman tenang aja lah. Nanti juga saya akan satuin kok. Tapi sangat tergantung bagaimana Lukman menyikapi ini, preskon hari ini. Karena kalau Lukman tidak terima dengan preskon ini, maka suasana akan semakin memburuk. Justru
makin jadi perceraian ini, kan gitu. Tapi kalau dia mampu menyikapi dengan baik, saya yakin kalaupun keluar putusan akta cerai, kan masih bisa. Tergantung bagaimana Luqman bersama dia. Masih nomor satu. Dan itu masih talak 1, belum talak 3. Iya kan? Ya, pertanyaannya sekarang apakah ada orang lain yang dekat dengan Medi? Saya nggak tahu. Apakah ada orang yang nunggu? Ada. Ini ada. Tapi saya tidak boleh sebut orangnya supaya Luqman di warning nih. Lu hati-hati nih. Bini lu ini kalau nanti udah jadi mantan, lu nggak pandai-pandai, ini barang lewat. Karena orang tahu di kemampuan dia. Ini loh. Jadi dia kalaupun dia keluar, dia akan bangkit. Itu. Oke, cukup. Thank you.